Bersama kita dalam acara TikTok obrolan menarik dan juga inovatif. Benar banget. Dan kita juga mau ngasih tahu buat teman-teman yang baru saja bergabung di acara kita ya, terutama di Jurnal TV dan Camar TV, bahkan dimanapun Anda berada nih. Jadi jangan lupa di follow Instagram kita di _TikTok dan juga jangan lupa juga download aplikasi kita. Jadi buat mau nonton langsung secara live, jadi nggak usah ribet Bang Surus Bonggondol TV ya kemana-mana. Jadi bisa langsung download aplikasinya di Play Store di Jurnal Televisi. Dan juga yang buat teman-teman yang pecinta Facebook, dan kita juga ada siaran secara langsung atau live-nya di Facebook di Jurnal Televisi sama. Oke, kita balik lagi bersama dengan bintang tamu kita ya, terutama dari Bang Diki. Kalau saya mengenalnya dulu itu namanya Kickhead, Diki Kickhead. Kalau di IG-nya itu Deman Diki ya. Deman Diki, benar. Ternyata nama aslinya Diki Rituan. Saya baru tahu. Iya benar. Padahal di bio-nya udah, berarti nggak pernah baca nih. Benar banget. Dan juga kita mau balik lagi nih dengan pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan yang dimana prestasi ya, di prestasi seorang Diki nih. Prestasi apa aja sih selama jadi barista, jadi roster ya kalau roasting ya. Kalau roster, barista. Oh, barista ya, benar banget. Oh, ini prestasi apa aja sih yang sudah didapat dari seorang Diki nih? Kalau dari aku sih prestasi yang paling untuk juara belum. Iya, belum barista ya, di barista. Di barista untuk sampai ke jenjang juara sih belum. Iya. Tapi sempat masuk di 9 besar waktu itu Duta Borneo Coffee Fest di Banjarmasin. Di Banjarmasin. 99 orang masuk 9 besar waktu itu. Habis itu sering ikut lomba-lomba juga. Kayak di paling terakhir itu kita lomba di Balikpapan waktu itu. Balikpapan yang berangkat 4 orang. 4 orang dari dari Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Berbicaranya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Jadi dari Pangkalan Bun 1, dari Pangkalan Bun 2, dari Palangkaraya 2, sama 1 ada juga ternyata 5 ya. 5. Hampir lupa ya. Hampir lupa. Udah lama banget. banget. Teman satunya nggak diajak ya. Ketandai kawan. Dan itu prestasi apa sih? Ngapain sih? Jadi Coffee Fest itu ngapain sih? Terus jadi kita acara di Kaltim ngapain sih? Jadi acara-acara itu tuh lebih kayak ngeracik kopi nih. Jadi kita ngeracik kopi, habis itu kita kasih ke juri, ada penilaian tersendiri dari si kopi yang kita bikin itu, bagaimana sih kopi yang kita bikin itu, apakah layak diminum atau enggak, kayak gitu. Sebelum itu juga ada juga yang namanya open service di Banjarbaru. Itu jadi kita nyeduh kopi sambil ngomong. Sambil ngomong, jadi kita skill ngomongnya Iya, tetap diasah juga skill ngomongnya tuh, kayak di depan nih juri ini ada 5, kita di sini nyeduh. Jadi kita emang harus nyeduh sambil ngeliat juri, tapi yang diseduh nggak 1 kopi, 3 sekaligus, kayak gitu. Kopi apa aja itu yang waktu diseduh 3 itu? Waktu itu aku bawa kopi Frinsa namanya. Frinsa, jadi Java Frinsa dari Jawa Barat, roastingan dari teman di Jakarta. Aku bawa buat lomba, jadi itu juga lumayan banyak risetnya juga tuh kopi itu tuh. Jadi kita ngejelasin dari nolnya kopi ini, dari proses nolnya kopi ini sampai dengan diminum sama si juri itu, kayak gitu. Jadi jurinya itu dari mana nih? Jadi jurinya yang untuk di Kalimantan Selatan ya? Apakah jurinya itu nasional apa memang juri berkelas? Juri nasional. Memang khusus di bidangnya pakar kopi ya. Emang dia pakar kopi, dan ada waktu itu suami istri juri, dia itu Q grader namanya. Jadi yang bisa menentukan kopi ini layak atau enggak gitu. Ada juga yang waktu itu jadi juri ya, Q grader itu namanya Mas Andri sama Mbak Eci dari Jawa Tengah. Dia suami istri. Keren banget ya, suami istri. Bangun pagi. Benar banget. Bangun pagi minum kopi, siang minum kopi ya. Malah aku minum kopi ya sampai pagi lagi. Kehidupannya kopi. Kalau lomba-lomba kayak gitu, Bang, biji kopinya disediakan dari panitia atau kita bawa sendiri tuh? Ada yang disediakan, ada yang bawa sendiri. Sesuai dengan tema perlombaan. Jadi kalau di kopi itu di kompetisi untuk manual brew seduh itu ada 2 sih, throwdown sama open service. Kalau yang throwdown itu biasanya disediakan kopinya, jadi kita datang ke sana ya nyeduh kopi yang udah disediain, bagaimana caranya kopi itu enak, kayak gitu. Kalau yang open service itu lebih kayak kita bawa kopi kita sendiri, terus kita jelasin, kita deskripsikan, terus air apa aja yang kita pakai, habis itu suhu berapa yang kita pakai itu kita jelasin semuanya lah, bagaimana kita bikin kopi itu kita semua kita jelasin, kita deskripsikan hitungannya kayak gitu. Berarti nggak sembarangan kalau ngebuat kopi itu ada sampai air-airnya loh.
Air-airnya tuh ditanyakan air Iya. apa aja yang kita pakai. Kalau aku yang penting airnya bubuk-bubuk. Benar, kalau Diceret orang awam ya, tuh. kalau orang awam paling ya, yang penting kopinya, kalau ganti kopinya, yang penting airnya itu mendidih ya, mendidih sudah panas berarti ya udah kita tuang ke situ ya. Kalau kita tuh lebih banyak experience di air ataupun di gilingan biasanya. Tapi kalau paling dominan tuh air, karena air juga pengaruh untuk rasa si kopinya sendiri kayak gitu. Pada saat pada saat di Banjarbaru Kalimantan Selatan ya, pada saat di Kaltim tuh apa sih? Kalau di Kaltim itu open service juga. Open service juga. Itu yang Terlalu ngadain banyak. apa ini? Yang ngadain, aduh lupa deh namanya itu. Pokoknya ada, jadi perkumpulan di Balikpapan juga, perkumpulan kedai-kedai kopi di Balikpapan. Ternyata itu juga acara tahunan, Oh, acara tahunan. bikin acara, dan itu katanya ngikutin di kompetisi nasional. Kompetisi nasional itu namanya ICE, Indonesian Coffee Event kayak gitu. Di Indonesian Coffee Event itu ada 3 kalau nggak salah. Ada cup tester, habis itu barista, sama brewers. Nah, aku nih jatuhnya ke brewers juga, barista. Brewers apa sih? Brewers itu yang bikin single origin tuh, Oh, yang single nyeduh-nyeduh origin, tuh, iya, yang iya. air harus ditentukan sekian, habis itu timbangan harus ditentukan sekian. Lebih tingkatannya lebih atas dari barista. Barista sih paling atas, karena barista mencakup semua. Oh, gitu. Barista mencakup semua. Kalau brewers dia lebih fokus ke seduh manual. seduhan aja ya, Seduh, satu seduhan kayak filter itu tadi sih, kayak V60 metodenya yang kayak gitu. Ada kayak gitu. prestasi apa nih kalau pada saat di Kalimantan Timur nih? Prestasi apa sih? Kalau kita di Kalimantan Timur kemarin sempat kecewa sih pasti Iya. dengan acara yang dijalanin waktu itu kayak gitu. Kita agak-agak kecewa dengan penilaian Ada, pasti. Iya, berarti berarti panitia. ada pemikiran sepertinya ini ada kong kali kong gitu. Yes, kita Berarti ada dari pikiran. panitianya ya, dari panitia sendiri ya. Kenapa bisa mikir kayak gitu, Bang? Jadi waktu itu banyak kejanggalan sih kayak gitu. Acara yang tiba-tiba diundur, dicepetin kayak gitu. Acara yang tiba-tiba dicepetin yang seharusnya kayak kita istirahat, tiba-tiba di situ kita main kayak gitu. Mau nggak mau waktu itu sempat hampir diskualifikasi gitu. Kualifikasi. Oh, hampir seperti itu. Ya? Berarti teman-teman yang peserta yang lain banyak yang kedis nih. Enggak, jadi ada toleransi. Jadi toleransi. waktu itu teman dari Palangkaraya sempat satu yang mau didis. Jadi memang kita kan kalau kita datang ke sebuah acara tuh pasti mau nggak mau jadi satu kan. Jadi ya kita bawa nama Palangkaraya nih atau Kalimantan Tengah di sini. Jadi ada satu teman yang lolos sampai ke final waktu itu, si Gusti namanya. Jadi dia tuh sempat mau didiskualifikasi karena itu tadi dimajukan jamnya. Kita ngebelain, akhirnya ada toleransi di situ. Dan saat ada kemajuan jam itu kita nggak dikabarin sama sekali bahwa ini saatnya kamu main tuh, kita nggak ada dikabarin sama sekali. Sedangkan kita lagi istirahat di hotel dan juga lagi nyeduh kopi yang bakal kita seduhkan kayak gitu. Maksudnya supaya nggak lepas-lepas banget lah kayak gitu. Nah, dari sini saya ada sedikit menangkap nih. Jadi ada peribahasa di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pada saat ke Kaltim ini otomatis posisinya si Diki ini pasti orang Kaltim ya, pulang Ya, kampung. seharusnya, Orang pulang kampung ya. seharusnya. Posisinya orang pulang kampung nih. Tapi kok dia tetap berkekeh dengan ngebawa nama Palangkaraya, terutama Kalimantan Tengah. Apakah dari pihak dari Kaltim, kamu tuh orang Kaltim kan harus ngebawa nama sana kayak gitu? Nggak ada Nggak sih, ya? lebih kayak kesadaran diri karena aku memang juga di Benar, Palangkaraya artinya gitu. berarti kan masuk nih, berarti posisinya peribahasa itu masih Iya, ada iya. di mana langit dijunjung, di situ kaki dipinjang. Jadi di mana ada ya, di mana kita berusaha ya, di tempat usaha mendatangkan uang pasti kita ngebelanya di situ. Ya di situ sih. Awal lu dari suka kopi dari umur berapa sih, Bang? Kalau minum kopi sih udah dari SMP sih, pasti udah minum kopi. Cuman kopi yang saset lah. Oh, sama kayak kita kenal ya, kayak kopi-kopi kapal api ya. Bener Kopi-kopi banget, itu. bener banget. Kayak kopi itu, terus juga kalau untuk menuju ke kopi yang kayak sekarang, itu mulainya dari akhir 2017. Akhir 2017. Akhir 2017. Oke. Jadi itu lumayan lama sih belajarnya. Kalau untuk cuma nuangin air tuh waktu itu belajarnya 3 bulan. Nuangin air. Cuma nuangin air Nuangin doang. air. Apa sih namanya nuangin air itu? Puring. Puring ya. Puring. Kalau mau puring waktu itu belajarnya 3 bulan. Jadi yang panjang itu ya, yang panjang ya. Jadi ujungnya yang panjang terus diputar-putar. kayak di kettle itu, Heeh. si kettle itu punya apa sih? Ghost snake namanya, kayak leher angsa lah. Leher angsa. Itu kita harus nuangin air, bagaimana caranya air ini volumenya bener. Nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lambat juga, karena itu bisa pengaruh juga sama kopi. Belajar itu 3 bulan. Wow. Habis itu belajar tentang basic si kopinya, prosesnya, habis itu proses pasca panen, habis itu profil roasting, habis itu ngenalin biji kopi.
itu lumayan lama banget. Sama buku-buku juga Bang belajarnya? Enggak sama buku. Jadi ada teman yang ngajarin juga. Otodidak berarti ya? Otodidak terus hitungannya. ke teman lagi belajar. Tanya-tanya sama sama ini teman. juga kan Bang, yang saya tahu misalnya bikin kopi kan ada tuh yang filternya, terus yang di Ya itu. Itu Aku namanya pouring. itu pouring puring. jadi. Itu nama metodenya V60. Kalau pertehan kan teh tarik loh. Iya, kalau teh kan harus tetap Kalau nih. pertehan sih. Benar, Pak. Pertehan. Ada namanya di mana ini sudah banyak juga yang namanya kopi-kopi yang ada di Palangkaraya, dan kopi selatan ini selatan kopi menyajikan dengan tema-tema baru yaitu manual brew ya, manual brew ya. Dan juga di mana juga saya ngedengar nih di daerah Pangkalan Bun ini ada namanya kopi teh along. Wah, jadi kopi along. Nih kopi along nih apakah hampir sama dengan, kayaknya saya lihatnya sih hampir tradisional juga ya pembuatannya kopi along dengan. Apakah hampir sama nih kopi along dengan selatan kopi ini? Beda sih kalau Beda banget ya? beda banget karena kalau si kopi along kayaknya sepengetahuanku sih dia lebih ke kopi susu Kok juga kopi susu kan. ya? Cuman dia emang dari biji kopi juga. Apa dari biji kopi asli. Cuman digiling juga. Tapi kebanyakan mereka pakainya tuh kayak robusta. Nah, biasanya kayak gitu. Cuman kalau kita memang nggak ada biji kopi robusta sama sekali kayak gitu. Kalau di Pangkalan Bun malah juaranya kopi dan lebih berkembang daripada Palangkaraya. Wow. Iya, benar banget. Kalau Di saya sini kota benar. ya. Ya di sini kota, Nah, di sana kalau lebih. di Pangkalan Bun saya setahu saya memang lebih berkembang pada posisinya di Palangkaraya. Karena aku belajar sendiri pun di Pangkalan Bun waktu itu. Kedai kopi di Pangkalan Bun lebih banyak dari sini atau sedikit tapi mereka lebih ini kualitasnya? Sedikit tapi mereka lebih maju. Sedikit tapi berkualitas. Yes, Wow. benar. Sedikit tapi Apalagi lebih berkualitas. saya pernah ke Pangkalan Bun, jadi nongkrong di satu tempat Pangkalan Bun di mana tempat itu dekat bundaran. Wah, Ya, di itu bundaran benar. Pangkalan Bun itu jadi ada pesawat di situ ya. Saya foto-foto di pesawat ya. Enggak nyangkut ke pesawat. Enggak. Saya mau ikut tadinya mau pulang Palangka. Terus ada apa di pesawat itu? Ya, dekat situ. Jadi tempat kopi dekat-dekat situ. Mereka itu berjejer itu. Kayak berjejer. Jadi ya, kayak kalau kita lihat kalau di mall-mall ya, terutama di mall-mall di daerah yang terkenal lah, nggak pernah di Jawa-Jawa ya, mall di luar kota, pasti ada namanya tempat usaha yang berjejeran sebelah-sebelah kan, kayak HP atau HP. Nah, kopinya tuh di sana seperti Di itu. sana kayak gitu, Jadi ya. nggak ini ya. Nggak mikir mereka- saingan. Nggak mikir Nggak mikir saingan. saingan. Bener-bener kayak pasar kopi gitu ya. Benar banget tuh. Kalau di Malang tuh di Jalan Suta tuh. Di Jalan- Suta tuh di Suhat. Suhat. Yes, Suhat. Di Suhat tuh jejer udah kedai Iya, kopi itu seberang-seberangan. Tapi kalau malam? Yes. Kalau malam. Sekarang pun masih. Dan saya menyesal baru suka kopi setelah saya lulus ya. Itu padahal pada saat posisi Ul waktu di kuliah ya, Ul di Jawa ya, Ul. Pertama di mana? Di BMM. Apanya? Jabatannya apa? Oh, Malang. Malangnya nasibmu ya. Malang Nggak sekali menikmati, nasib saya. nggak menikmati kopi pada saat pas kuliah ya. Wah, jadi ternyata banyak banget yang namanya kopi itu dan di sini Selatan Kopi menyajikan kopi yang lain gitu ya, lain daripada yang lain. Yes. Bukannya itu kembali ke asalnya kopi. Iya, kembali ke Karena asalnya kopi. Sebenarnya bukannya kopi daripada yang lain ya, tapi kembali ke asalnya kopi yang dimana Indonesia itu terkenal banget dengan kopi hitamnya kan pasti ya. Jadi adalah masuk sebuah kopi susu dan dia si Diki pengen membuat lagi kopi hitam. Pengen Jadi, ngebalikin pasar. lagi pasar, bukan Penikmat, pasar ya. bukan pasar sih, lebih kayak pengen ngebalikin si kopi hitam ke penikmatnya. Iya, Kayak penikmatnya. Ternyata saya baru tahu juga bahwa kopi susu itu berasalnya dari Thailand ya. Iya, Dari paling Thailand. banyak, Paling banyak paling berawalnya banyak di dari Thailand. Thailand. Yes, Semuanya bener. serba dari Thailand ya. Bener, kenapa Taipei, kita Taichan. benar banget? Kenapa kita harus menikmati kopi susu yang dari Thailand kayak gitu? Kita bisa nikmatin kopi yang buatan asli dari Indonesia yang benar-benar Indonesia banget, yaitu kopi hitamnya. Nah, di sini dibuatlah oleh dari Selatan Kopi. Jadi buat pemirsa di rumah nih yang pengen beli atau mau take away ini bisa langsung menghubungi Gojek, terutama yang menggunakan Gojek nih bisa langsung pesan kopi di Selatan Kopi. Tapi Selatan Kopi ada di Gojek kan? Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Aduh, Tapi ini. bisa. Bisa, Dia pakai- masuk di mana? Di Gosen. Pakai Gosen. Di Gosen bisa nih. Tapi tenang. Nggak usah bingung, bisa dianterin sama kurir pribadi Wey. kita. Hey, wah. Aman sampai tempat tujuan. Benar banget. Tapi buat pemirsa nih nggak ada yang tahu nih. Selatan Kopi ada IG-nya nggak? Ada. Apa nih? Dikasih tahu dong. Agak susah nih. Heeh. Selatan
Coffee, jadi KOFIE. Oh, nggak pakai P ya, pakai Enggak, F. bukan kopi Indonesia Iya. tapi KOFIE. Iya. Kopi. Mau Jadi dibilang Serba beda memang. Serba beda. Jadi pada saat saya ngecarinya juga di Instagram, Agak saya ngebuka kesusahan. selat kopi. Banyak banget. Banyak selatan kopi dan ada juga namanya selatan kopi Banjarmasin. Itu ada juga. Jadi yang mana sih sebenarnya? Selatan Kopi Palangka. Benar, selatan. Jadi di situ ada selatan kopi. Jadi di situ juga ada nomor telepon ya, Ada nomor telepon juga, ada Google Maps juga. Habis itu Google kita Maps juga ada di Google Business juga ada, Google bisa dicari. Untuk memudahkan pelanggannya tentunya. Yes. Kalau buat ini nih, buat para pemuda atau remaja-remaja atau putri-putri yang di, Apa, ada di gimana, kota gimana? Palangkaraya terutama ya, notabene tempat tinggalnya, pengen belajar nih. Apakah Selatan Kopi seorang Diki mau mengajarkan mereka? Atau ada open class. Benar banget. Kalau Ada untuk- biaya juga nih. Kalau untuk open class kita nggak ada sama sekali. Jadi kayak aku juga nggak mau terlalu banyak ngasih tahu orang tentang, bukan nggak mau ngasih tahu sih, lebih kayak kayaknya belum saatnya aku buat ngajarin orang deh, kayak gitu. Tapi suatu saat mungkin bakal ada seperti itu dari aku. Untuk sekarang belum ada sama Jadi sekali. selama ini misalnya orang kepo nanya-nanya datang ngobrol itu tadi ya? Kayak Ngobrol. gimana gitu. Sebenarnya itu sudah termasuk dari pembelajaran, Iya, bener tanpa banget. disadarin kan, Tanpa kayak gitu. disadarin. Tanpa disadarin itu adalah pembelajaran. Mereka tanya-tanya tentang ini kopi dari mana sih? Mas, ini varietas tuh apa sih varietas? Habis itu, Mas, kenapa ditanamnya di ketinggian segini kan kita otomatis harus jelasin itu. Sebenarnya itu pembelajaran buat si penikmatnya. Asal penikmatnya ngerti. Pembelajaran gitu. juga buat barista. Jadi dia Ya. nggak asal bikin tapi juga harus ngerti apa yang Ya dibikin. bener, apa yang dibikin bisa bertanggung jawab sih kayak gitu. Jadi kayaknya sejenis ini ya, seorang barista kayak seorang Diki ini dia mempertanggungjawabkan kopinya dia. Iya, lama-lama baristanya jadi apa? Jadi dosen. Benar, jadi mempertanggungjawabkan enggak. Jadi buat pelanggannya nih, penikmat kopi yang datang ke situ tuh nggak benar-benar cuma nikmatin kopi, dia ngasih ini juga ya, ngasih masukan nih kayak gini nih, ternyata menikmati kopi ada cara begini nih. Kalau ada nikmatin kopi di balik. Iya, benar. Oh, itu banget. banyak. Ada yang namanya pakai arang, Bang. Nggak ada lah. Nggak ada. Kalian ada. Kalau mau bawa arang sendiri. Dan orang awam juga kan kebanyakan nih kita paling dengan apa ya, dengan kopi yang sasetan nih kan, kopi sasetan. Ya udah lah, beli kopi kapal api yang hitam. Udah, beli kopi kapal api yang hitam yang pasti kan. Iya, tuh mungkin yang lagi low budget. Benar banget, low budget. Untuk biaya, jadi kita ngomong biaya sedikit, untuk harga di dalam Selatan Kopi itu bervarian, mahalkah atau dengan uang saku anak muda yang sekarang cukup banget dan sangat ini? Kalau di kelas manual brew Selatan Coffee sih termasuk murah, Berapa karena 23.000 sih paling mahal. Paling mahal 23.000 udah Paling bisa murah? nikmatin kopi luar negeri. Nanti dulu, kalau seandainya dengan harga 23.000 di luar seandainya dari Selatan Kopi, kalau memang dia namanya brandnya anggaplah di Jawa ya, Nggak usah di harganya itu Jawa. masuk nggak sih? Nggak usah di Jawa deh, di Banjar. Ya oke, di Banjar deh. Di Banjarmasin untuk manual brew itu paling murah 28.000. 28.000. Wow. Ayo kita coba sebelum harganya naik. Iya, benar. Jadi murah banget ya, murah banget di 23.000 ya. Kalau dari 20 paling murah sih 20.000 gitu. 20.000 ya? 20.000 udah ada. Berarti itu baru di Kalimantan Selatan, belum lagi di Kalimantan Timur, Kalbar, belum lagi di Jawa. Pasti harganya pasti naik gitu. Di Jawa udah naik sih. Padahal Udah berapa sih Kalimantan kalau tuh- untuk kalau di Jawa berapa sih, Dik? Jawa. Kalau untuk di Jawa itu espressoan aja itu udah lumayan, udah 30 ribuan. 30.000. Espresso yang cuma 30 ribu Iya. itu udah 30 ribu. Padahal impor anggapannya ongkirnya lebih murah di Jawa. Padahal di Jawa tuh sangat mudah cari biji kopi kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih harga kopi itu mahal? Karena panjang prosesnya. Kedua juga nggak sembarangan sih bikin kopi ini kayak gitu. Karena selama ini kalau kita mau bahas tentang pelanggan di Palangkaraya itu belum bisa kita bilang seperti pelanggan-pelanggan di luar Kalimantan Tengah, di Jadi luar ngikutin Palangkaraya. ini juga ya, Mm-mm. saya. Kita mau nggak mau kita harus ngikutin dulu, sementara kita harus beradaptasi dulu. Berarti buat teman-teman nih nanti yang pengen, buat pemirsa di rumah juga yang pengen nanti ke Selatan Kopi dan ke Selatan Kopi mau pesan apa tadi namanya? Saya lupa ya. Manual brew single brew, origin. benar, manual brew single origin dengan harga yang murah ya. Kalau menurut saya murah banget. Dan itu ada penjelasan servis ya berarti ya. Iya, ada servisnya Wah, pasti. Dan untuk aku ngeliat itu juga pertama di Palangka. Benar banget. Itu Baru yang ada barista ngomong. benar banget. Belum ada sih sebelumnya. Saya sudah agak di Palangka sudah keliling ya, sudah
tempatnya yang saya sudah datangin. Udah hampir habis juga tempat kopi yang sudah saya datangin. Belum ada yang namanya dia sambil ngobrol untuk Iya, menjelasin kopi. yang ada mereka ngobrol sama teman baristanya Teman aja. Dan juga lebih banyak juga kalau mereka menyajikan kopi dengan ya alat otomatis semua. Kalau itu tinggal selesai udah panggil gitu. Sebenarnya ribet nggak sih kalau untuk melakukan seperti itu sebenarnya? Kalau untuk melakukan seperti itu sih Kalau nggak. seandainya pelanggannya banyak nih, Kalau pelanggannya banyak enggak sih. nggak ribet ya? Nggak ribet, Malah alhamdulillah. lebih ini ya, malah lebih enjoy, lebih asik. Lebih enjoy, lebih asik. banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Lebih banyak pertanyaan, terus juga kita lebih banyak berbagi informasi dengan banyak orang yang datang itu. Terus juga mereka juga pasti ngerti kan sama kita. Jadi kayak bertanya ke kita pun seadanya juga kayak gitu. Dan malah kita secara tidak langsung kita tahu kekurangan atau kelebihan kita dari pelanggan. Yes, Misalnya benar. kayak, mungkin kalau yang sekarang baristanya nggak ngobrol, sama pelanggannya, mereka nggak tahu nih kurang mereka apa. Tapi kalau kayak yang ini, bang kok yang ini beda sama yang kemarin Yes, gitu. benar. Mungkin biji kopinya yang gimana? Bener banget lebih kayak gitu. Kalau kita mau ngikutin konsep kayak di KFC, KFC kan ada kotak saran tuh. Nah. Agak ribet dong kalau Benar. kita harus buka kotak saran Iya, setiap benar. hari. Makanya kita lebih seneng tuh langsung. Jadi saat mereka balik lagi, ini kenapa kopinya beda ya sama yang kemarin kayak gitu. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan. Kalau lagi. tulisan pun belum tentu intonasinya sama yang dibaca. Bener. Jadi lebih baik ngobrol. Oke, oke. Kita bakalan lebih banyak bertanya lagi nih Wal, tentang kopi, di mana nanti kita bakalan mengupas habis lagi nih. Pokoknya kita ngulik-ngulik nih tentang Iya. selatan kopi, kita bongkar Lawannya kita bongkar sambar bener nih. banget. Nah, jadi karena kebiasaan kita ngobrol tentang kopi nih, jadi bosen banget ya. Iya, Kopi. kita D-nya dihilangin. Benar. Kopi kan ya, D-nya Kopi, sana kopi benar. Jadi malam ini dan kita bakalan balik lagi dengan teman-teman nih. Kita bakalan ngasih satu buah lagu dulu yang dimana nanti kita bakalan juga kasih jeda pariwara. Tapi buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap stay tune depan TV dan layar kaca HP Anda karena kita bakalan balik lagi bersama Krisa.